Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ustadz akan menyampaikan materi terkait gerak dasar renang. Yang mana gerak dasar renang kali ini Ustadz akan membahas renang gaya bebas. Yang mana renang gaya bebas yang harus kita pelajari adalah gerakan meluncur, gerakan tungkai atau gerakan kaki, gerakan lengan atau gerakan tangan, cara pengambilan nafas, dan rangkaian gerakan renang gaya bebas. Yang mana dalam olahraga renang itu ada 4 macam gaya, yaitu ada gaya bebas, ada gaya dada atau gaya kata, ada gaya punggung, dan gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba. Gerakan yang terdapat dalam renang gaya bebas tidak terlalu menekankan pada gerak koordinasi anggota tubuh yang berlebihan, tetapi gerakannya cepat dan sederhana sehingga paling mudah untuk dipelajari. Pada renang gaya bebas ada beberapa gerakan dasar yang perlu dikuasai, yaitu itu tadi ada gerakan meluncur. Gerakan meluncur adalah gerakan dengan cara menolakkan satu atau dua kaki ke dinding kolam. Kita perhatikan, meluncur itu ada meluncur tanpa alat bantu. Bagaimana gerakannya? Yang pertama adalah sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Yang kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Yang ketiga, pandangan tertuju pada air kolam renang, kemudian tolakkan kaki pada dinding. Seperti itu. Ini adalah gambar posisi meluncur tanpa alat. Saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar ke permukaan air. Maksudnya bukan di atas air tapi di permukaan. Nih, perhatikan contohnya. Nah, itu ya. Ini adalah meluncur tanpa alat bantu atau pelampung. Kemudian untuk yang kedua atau yang berikutnya adalah meluncur dengan alat bantu. Apa yang digunakan? Yaitu pelampung. Kalau tadi cara mengapungnya masih kita memegang pinggir kolam atau dinding kolam. Nah, kalau sekarang meluncur dengan alat bantu. Nah, untuk sekarang ini alat bantu banyak ditemui, ada di penyewaan, mungkin di kolam renang ada yang menyewakan. Bahkan untuk dibeli pun mudah. Sama caranya, yaitu di permukaan air. Dan berikutnya adalah gerakan tungkai atau gerakan kaki pada renang gaya bebas. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus tahu dulu kedalaman kolam renang. Tidak langsung masuk ke dalamnya. Bagaimana caranya? Yaitu masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Itu tadi dari awal disampaikan, jangan asal masuk. Kemudian berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai atau gerakan kaki. Setelah itu, saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. Ingat, gerakan ini, gerakan tungkai atau gerakan kaki
itu dilakukan dengan posisi lurus dan sejajar ke permukaan air. Saat pergerakan dimulai dari pangkal paha. Pangkal paha, bukan di lutut gitu. Ya, bisa diperhatikan gerakan tungkai pada renang gaya bebasnya, yaitu seperti gerakan menggunting. Jadi cara menggerakkannya adalah berganti-gantian. Kaki kanan dulu, kemudian dilanjutkan kaki kiri. Seperti kita jalan kaki itu kan kita melangkah, dan itu sampai di pangkal paha. Kemudian yang ketiga ada gerakan lengan. Perhatikan contohnya gerakan lengan. Bagaimana caranya? Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. Nah, ini juga secara bergantian. Ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakkan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Nah, jadi pada saat melakukan gerakan lengan itu dilakukan secara bergantian. Angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan kanan ke depan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Dengan catatan, jari-jari kita harus dirapatkan. Udah? Sekali lagi, jari-jari kita harus dirapatkan. Tidak boleh dibuka. Kemudian yang keempat ada caranya pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Bagaimana cara pengambilan nafas pada renang gaya bebas? Yang pertama, miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Pengambilan nafas dilakukan pada akhir gerakan menarik. Dan yang harus diperhatikan adalah saat pengambilan nafas harus dipastikan posisi muka atau kepala kita berada di atas permukaan air. Sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Masukkan kepala ke dalam air, kemudian embuskan nafas melalui mulut. Dan udara dikeluarkan sedikit demi sedikit. Saat pengambilan nafas itu menggunakan mulut dan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Sini yang A, cara pengambilan nafas pada renang gaya bebas dengan bantuan papan pelampung. Maksudnya untuk yang masih tahap pembelajaran, ya, gerakan yang tidak kalah pentingnya adalah gerakan pengambilan nafas. Gerakan ini dilakukan dengan tujuan mengambil nafas hingga dapat menempuh jarak yang jauh, jarak yang lebih jauh. Caranya adalah yaitu tadi memalingkan muka atau bagian muka ke samping kiri atau ke kanan, dengan posisi mulut berada di atas permukaan air untuk mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Nah, yang ke B yaitu cara pengambilan nafas pada renang gaya bebas dengan diawali gerakan meluncur. Perhatikan gerakan gambarnya, gerakan contoh videonya. Nah, ini adalah pada saat pengambilan nafas. Dan saat memasukkan kepala ke dalam kolam itu adalah mengeluarkan nafas. Dengan catatan dikeluarkan dikit demi dikit, tidak langsung dihembuskan. Berikutnya adalah rangkaian gerakan lengan dan tungkai pada renang gaya bebas.
Maksudnya rangkaian itu adalah gerakan yang dipadukan. Yang pertama, lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Kemudian yang kedua, tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit, luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Yang ketiga, ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Nah, koordinasinya harus tepat. Saat melakukan gerakan kaki dan tangan harus sejalan. Dan lakukan pengambilan nafas pada renang gaya bebas seperti yang dijelaskan di awal tadi. Lakukan latihan secara berulang-ulang. Karena berenang itu yang terpenting adalah koordinasi gerakan. Yang nomor 6 tadi adalah aturan yang berlaku di kolam renang. Sebelum berenang, lakukan pemanasan. Apa tujuannya? Menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram. Yang kedua, setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang. Masukkan kedua kaki ke dalam air. Tujuannya apa? Untuk pengenalan air terlebih dahulu. Jadi, kalau di dalam kolam renang itu tidak boleh langsung masuk dulu. Harus kita kenali dulu kolam renang. Berikutnya, hindarkan berlari-lari di pinggir kolam renang. Berikutnya, jika memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih berenang. Yang tidak kalah penting adalah gunakan pakaian renang yang setidaknya bisa menutup aurat kita. Tidak boleh tidak berpakaian. Nah, mungkin bisa ini contoh baju kolam renangnya. Bisa menggunakan celana training, kaos, tapi bukan celana training yang kebesaran karena itu akan berat. Berikutnya, patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan pelatih atau guru atau pendamping atau yang mengawali kita atau yang mengajari kita. Kita harus patuhi peraturannya. Tidak semata-mata ke kolam renang cukup bermain saja. Salto-salto, lari-lari, tidak pemanasan, tidak mendengarkan arahan. Seperti itu. Yang ketujuh adalah etika di kolam renang atau adab di kolam renang. Karena adab ini di mana-mana harus kita terapkan. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi sampai sampahnya dibuang ke dalam kolam renang. Yang kedua, menyimpan pakaian ganti di tempat yang sudah disediakan. Jangan pula menaruh pakaian ganti di pinggir kolam atau di tempat yang sekiranya itu akan menyebabkan kehilangan. Makanya tempatkan di tempat yang aman yang sudah disediakan. Yang ketiga, tidak mengotori air kolam renang. Contohnya dengan tidak makan di dalam kolam renang. Kalau mau istirahat, makan jajan, ya silakan naik dan duduk di tempat yang sudah disediakan oleh pengelola atau pemilik kolam. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.